Jadi Nabi Isa itu nggak ada hubungannya dengan agama Kristen. Kitab Injil itu juga nggak ada hubungannya dengan agama Kristen. Semua kitab yang dibawa para nabi itulah namanya Al-Quran. Di dalamnya ada Taurat, di dalamnya ada Zabur, di dalam Al-Quran itu ada Injil. Setiap kisah yang mengisahkan tentang Nabi Musa itulah Taurat. Kisah yang bercerita tentang Nabi Isa itulah Injil. Tadi malam di Tanjung Perak saya bertanya kepada jamaah di sana, apa nama kitab suci orang Kristen? Mereka mengatakan Injil. Siapa yang membawa kitab Injil? Nabi Isa. Nabi Isa agamanya Kristen atau Islam? Yahya Waloni klaim. 1. Persamakan Nabi Isa Quran dengan sosok Yesus. 2. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, jadi itu milik Islam. 3. Kitab Injil tidak ada hubungannya dengan Kristen. 4. Yesus tidak ada kaitan dengan Kristen. Sekarang mari kita cermati satu persatu klaim Waloni ini. Ceramah ini menyebut tokohnya Isa sebagaimana nama itu ada di Quran sementara tagarnya menyebut Yesus, sebagaimana dia yang tercatat di dalam Alkitabnya Kristen. Jadi hal ini mengartikan bahwa dalam ceramah ini, Waloni mempersamakan Isanya Al-Quran sama dengan sosok Yesus Kristus, Tuhan yang disembah oleh umat Kristen. Sesungguhnya kedua sosok ini adalah dua sosok yang berbeda, dan tidak ada dari detailnya yang dapat diambil kesimpulan bahwa keduanya adalah sama. Berbagai detail dari kedua sosok ini jelas memperlihatkan bahwa mereka itu adalah berbeda sangat nyata. Detail ini dapat kita amati seperti rincian berikut. Dari gambaran detail ini, jelas kedua sosok ini tidak dapat dipersamakan dalam pengertian bahwa Isa yang di Quran dan yang disebutkan Waloni itu adalah juga Yesus. Namun begitu karena ceramah ini dikaitkan dengan Injil dan kekristenan, maka hal ini perlu kami tanggapi sebagai orang Kristen. Klaim kedua, Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa jadi itu milik Islam. Testimoni ini sangat menegaskan perbedaan nyata dari kedua sosok tersebut. Quran menyebut Nabi Isa lah sebagai penerima Injil tersebut. Sedangkan bagi umat Kristen Yesus bukan penerima Injil, tapi dialah sebagai Injil itu. Isi kitab Injil diyakini sebagai panduan hidup yang penting bagi umat Kristen. Injil berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion, yang berarti kabar baik. Injil adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keempat kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Baru menurut kepercayaan Kristen. Keempat kitab tersebut, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, disebut kabar baik, karena umat Kristen percaya bahwa narasi keempat Injil yang berpuncak pada kematian dan kebangkitan Yesus tersebut merupakan kisah penyelamatan Allah kepada umat manusia yang berdosa, supaya manusia dapat kembali mengenal Allah yang sesungguhnya dan dapat masuk ke surga. Dari sisi Kristen, pokok kandungan isi kitab Injil, antara lain, 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2. Panduan untuk menjauhkan diri dari kerasukan dan ketamakan dunia. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menerangkan beberapa hukum dalam agama Kristen. Sedangkan menurut perspektif Islam yang ditulis oleh Ayu Rifka Sitoresmi, dalam liputan 6, menyebutkan kitab Injil berisi tentang ajaran hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa yakni kaum Nasrani. Jadi bukan kaum Islam. Keberadaan kitab Injil ini ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Maryam ayat 30, yang artinya, Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Kias Maryam, 30. Dan dari sudut pandang Islam, kitab Injil berisi tentang A. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan diibadahi. B. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. C. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. D. Menjelaskan bahwa kelak setelah Nabi Isa, alaihi salam akan datang Rasul terakhir dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
Dari kedua sudut pandang ini, terdapat perbedaan tentang isi dari kitab Injil itu. Perbedaan itu antara lain. Pada poin kedua, di mana Kristen menjadikan Injil sebagai panduan untuk menjauhkan diri dari kerasukan dan ketamakan dunia. Sedangkan umat Islam Injil ini adalah sebagai pembenaran terhadap kitab Taurat. Pada poin keempat, Kristen memandangnya sebagai media yang menerangkan beberapa hukum dalam agama Kristen. Sedangkan bagi kaum Islam, menjadikan Injil sebagai nubuat datangnya Rasul terakhir setelah Nabi Isa yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perbedaan ini, dapat diambil penegasan yaitu bagi kaum Kristen, Injil adalah sebagai pedoman hidup di dunia sedangkan bagi Islam hanya sebagai pembenaran bagi kitab Taurat. Sedangkan perbedaan pada poin keempat isalah menjadikan petunjuk nubuat datangnya Nabi Muhammad. Sedangkan persamaan dari isi kitab Injil tersebut salah satu di antaranya adalah kedua agama ini mengakui adanya penghapusan beberapa hukum kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Islam baru lahir sekitar abad ke-6. Sedangkan umat Kristen itu baru ada pertama kali di Antioquia. Sebagai ungkapan hinaan bagi para jemaat pengikut ajaran Kristus yang diajarkan oleh rombongan Petrus, pada abad pertama, tepatnya 40 hari setelah kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dilihat dari waktu lahirnya kedua agama ini timbul pertanyaan terhadap salah satu persamaan sudut pandang isi dari Injil tersebut yaitu adanya penghapusan beberapa hukum kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Pertanyaan itu adalah umat mana yang merubah isi dari kitab Injil tersebut? Tentunya Kristen, bukan Islam karena agama ini belum lahir pada zaman itu. Islam mengakui bahwa Nabi Isa menerima kitab Injil dari Allah, artinya itu diterima secara fisik utuh atau buku. Hal ini mengartikan pula bahwa di sorga itu ada percetakan buku. Tapi tidak bagi Kristen, karena memang Yesus itulah sebagai Injil atau sang kabar baik itu. Sejak abad keempat, kitab-kitab Injil sudah dibuat untuk digunakan dalam peribadatan, untuk dikaji secara pribadi, dan untuk dijadikan kitab pajangan, baik sebagai sarana upacara maupun sekedar hiasan belaka. Dan sejak itu, penggunaan kitab Injil mulai berkembang di gereja-gereja barat seperti di Gereja Katolik, di Gereja Episkopal Amerika, di Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Timur, di Gereja Apostolik dan Katolik Armenia. Jadi sebelum agama Islam lahir, penggunaan Injil telah berkembangan di berbagai gereja-gereja barat. Dan bila Islam meyakini Injil sebagai petunjuk nubuat bagi kedatangan Muhammad, bagi Kristen hal itu tidak dapat meyakininya sebab nubuat untuk kedatangan Muhammad itu tidak ada di dalam Injil. Dari uraian ini jelaslah, bahwa kitab Injil itu bukan miliknya Islam. Klaim ketiga yaitu kitab Injil tidak ada hubungannya dengan Kristen. Ini sebuah klaim yang menggelitik. Mengapa tidak? Kristen yang lebih awal lahir pada abad pertama dan mulai menggunakan kitab Injil itu sebagai bahan liturgi atau peribadatan gereja hingga saat ini, justru Islam yang lahir di abad ke-6 melakukan klaim sanggahan yang mengatakan bahwa Injil dengan Kristen tidak memiliki hubungan apa-apa. Telah disebutkan bahwa Injil itu telah menjadi pedoman hidup bagi umat Kristen hingga saat ini. Jadi dapatlah dikatakan bahwa andai pengikut Kristus yaitu Kristen tidak ada, maka dipastikan bahwa kitab Injil tidaklah ada. Injil ditulis berdasarkan wahyu yang datang kepada si penulisnya. Ditulis oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Berikut perkiraan kurun waktu penulisan Injil yang diberikan oleh Raymond E. Brown dalam bukunya, An Introduction to the New Testament, sebagai representasi atas konsensus umum para sarjana, pada tahun 1996 adalah Markus, sekitar tahun 68-73, 65-70, ditulis di Roma ibu kota kerajaan Romawi. Matius, sekitar tahun 70-100, 80-85, ditulis di Antioquia, Syria. Lukas, sekitar tahun 80-100, sebagian berpendapat pada tahun 85-85, kota penulisan Injil ini tidak diketahui secara pasti, namun diduga di Kaisarea, Akhaya dan Roma. Yohanes, sekitar tahun 90-100, 91-10 ditulis di Efesus, Asia Kecil. Salah satu contoh bahwa Injil ini menjadi pedoman hidup bagi umat Kristen, dan itu menjadi fenomena hubungan antara Injil dengan Kristen adalah pada nats dari kesaksian Markus pada pasal 1 ayat 15 di mana Yesus berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil."
Ajaran ini, hingga kini tetap dipanuti Kristen tidak melakukan penyembahan berhala dan tidak menduakan Tuhan. Klaim keempat yaitu Yesus tidak ada kaitan dengan Kristen. Sebagai seorang walaf dari sebelumnya beragama Kristen, sangat jelas bahwa Yahya Waloni memplesetkan adanya hubungan Yesus dengan Kristen. Telah disebutkan bahwa Kristen itu pada awalnya bukanlah agama, tetapi merupakan sekelompok kecil yang menjadi jemaat pengikut Yesus Kristus. Mereka disebut sebagai Kristen, pertama kalinya di Antiokhia, sebagai bentuk hinaan dan ejekan bagi para jemaat tersebut. Dan bila pada abad modern ini kelompok kecil tersebut dinamai sebagai agama, adalah suatu pengembangan identitas kelompok sesuai dengan tuntutan zaman tersebut. Bagi orang Kristen Yesus diimani sebagai Tuhan, Kristus, Juru Selamat, Putra Allah dan masih banyak gelar yang lain. Lebih daripada itu Yesus Kristus juga diimani sebagai Allah, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, yang menjadi manusia, dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Berdasarkan penguraian ini, tidak satupun dari klaim Yahya Waloni ini yang tidak dapat dibuktikan eksistensinya. Sehingga patut disimpulkan bahwa Yahya Waloni dengan sengaja memprovokasi untuk menggoyahkan keimanan Kristen. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.